Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul tentang konsep dasar tes intelijensi, tes bakat dan tes minat untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Aminullah MPD. Untuk selanjutnya tentang pengertian dari tes intelijensi, yaitu tes yang mengukur kemampuan atau kecerdasan secara umum. Untuk macam-macam tesnya sudah saya jelaskan di PPT. Untuk penyajiannya bisa secara individual maupun bisa juga secara kelompok. Untuk selanjutnya, berbagai pengertian tentang intelijensi. Intelijensi sebagai kemampuan menyesuaikan diri, yang dikutip dari Taylor tahun 1956 dan seterusnya. Ketika ahli tersebut menekankan bahwa intelijensi sebagai kemampuan untuk memahami dan bertindak dengan tepat pada situasi yang dihadapi. Dengan demikian, intelijensi lebih terikat dengan kemampuan untuk menyesuaikan diri pada situasi yang dihadapi. Ada juga intelijensi sebagai kemampuan untuk belajar, yang kesimpulannya menekankan intelijensi sebagai kemampuan belajar. Jadi semakin tinggi intelijensi seseorang, maka semakin mudah pula untuk dilatih dan belajar dari pengalaman. Itu menurut pengertian yang kedua. Ya, untuk pengertian yang ketiga, intelijensi sebagai kemampuan untuk berpikir abstrak, yang kesimpulannya menekankan intelijensi sebagai kemampuan untuk memahami dan berpikir tentang ide-ide, simbol-simbol ataupun hal-hal tertentu yang bersifat abstrak. Itu. Untuk selanjutnya, kesepakatan para ahli. Jadi para ahli sepakat dalam memandang intelijensi sebagai kemampuan umum seseorang. Dalam pandangan ini, hasil tes intelijensi menunjukkan secara umum kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri, belajar atau berpikir abstrak, dan tidak dapat menunjukkan bidang khusus atau kemampuan khusus apa yang cenderung yang dikuasai seperti yang diungkap pada tes bakat. Jadi begitu. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi, bisa dari keturunan, bisa dari lingkungan ataupun kondisi-kondisi patologis, dan bisa juga dari ras atau golongan. Untuk selanjutnya, yaitu peran intelijensi dalam prestasi. Dikutip dari Heller, Monks, dan Paso dalam Vimbarti tahun 2000 menunjukkan bahwa anak-anak yang memiliki kecerdasan tinggi belum tentu memiliki kehidupan yang sukses dan menyenangkan. Seperti 100 anak yang memiliki IQ tinggi di California diteliti sejak tahun 1920 hingga sekarang. Di antara mereka ada yang menjadi orang terkenal, di antaranya senator. Sebagian menerima hadiah Nobel untuk iptek, menjadi bintang film terkenal, sutradara tersohor, novelis, dan sebagainya. Namun ada juga di antara mereka yang menjadi pembersih kantor, tukang sapu jalan, dan pekerja kasar lainnya. Dengan demikian, bahwa orang-orang yang memiliki kemampuan IQ yang tinggi tidak selamanya akan berhasil dalam hidupnya. Jadi begitu. Ada lagi penelitian serupa juga dilakukan oleh Harjito dan kawan-kawan pada tahun 1993 pada siswa SMA di Indonesia yang memperoleh prestasi belajar rendah atau yang mempunyai permasalahan kesukaran belajar di sekolah. Hasilnya juga menunjukkan tidak selamanya siswa yang memiliki prestasi belajar rendah dan memiliki kesukaran dalam
dalam belajar berasal dari siswa yang memiliki inteligensi rendah. Kenyataannya menunjukkan beberapa siswa yang memiliki IQ di atas rata-rata memiliki prestasi belajar yang rendah juga, dan beberapa memiliki permasalahan dalam belajar. Itu. Jadi tidak pasti anak yang memiliki IQ tinggi itu bisa sukses di kemudian hari. Untuk selanjutnya tentang tes bakat, ialah tes yang mengukur atau mengetahui potensi kemampuan dasar individu yang berguna untuk prediksi dan treatment. Untuk macam-macam tes bakat sudah saya tuliskan di PPT. Dan untuk contoh soalnya ini hanya diambil temanya saja. Seperti yang pertama, timur, selatan, tenggara. Untuk yang kedua, saya, Anda, dan kita. Yang ketiga, jarang-jarang, kadang-kadang, dan sering, itu, dan seterusnya. Untuk selanjutnya langsung tes minat. Pengertiannya ialah tes untuk mengukur kecenderungan, kesenangan, atau keinginan hasrat individu terhadap sesuatu hal. Nah, untuk penyajiannya bisa dengan klasikal ataupun individual, bisa dua-duanya. Untuk macam-macamnya cuma ada dua yang saya sebutkan, yaitu tes Lithorp dan yang kedua Kuder-Richardson. Untuk macam-macamnya. Untuk contoh tesnya sudah saya tampilkan di PPT, tapi masih saya ambil dari tema-temanya saja, seperti temanya staf administrasi atau tata usaha, ataupun yang kedua temanya resepsionis, yang ketiga asisten perpustakaan, dan lain-lain. Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.